Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Mark Noel. Nama saya Azlan Afandi. Saya Salahuddin Dumam. Saya Gunawan Fadli Siregar. Saya Fikri Hidayatullah. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami, yaitu mengenai deteksi penyakit tanaman cabai menggunakan CNN. Jadi pada proyek ini berisi rangkaian proses pembuatan model kecerdasan buatan yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit pada daun cabai secara otomatis hanya dari gambar. Yaitu terdapat nanti 5 kelas yang akan diklasifikasikan. Nah, yang membedakan dari tugas sebelumnya itu datasetnya masih kurang lengkap dan untuk proses pengkodiannya itu masih kurang maksimal. Dan pada kesempatan kali ini untuk datasetnya alhamdulillah sudah lengkap dan proses pengkodiannya sudah berjalan dengan maksimal. Oke, langsung saja kepada bagian pengkodean. Yang pertama itu ada instalasi TensorFlow-nya. Nah, bagian ini penting karena agar fungsi yang berikutnya itu bisa dijalankan dan kompatibel. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian import library yang di dalamnya yang pertama ada import NumPy, yaitu digunakan untuk operasi array dan matematika. Yang kedua ada import padas SPD yang digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Yang selanjutnya ada import matplotlib pplot as plt yang digunakan untuk menampilkan grafik seperti grafik akurasi, grafik loss, dan visualisasi gambar. Yang selanjutnya ada import TensorFlow STF, digunakan untuk membangun dan melatih model deep learning. Yang selanjutnya ada from TensorFlow keras preprocessing image import, yang import image data generator, yang digunakan untuk membaca gambar dari folder secara otomatis, menerapkan augmentasi gambar seperti rotasi flip, zoom, dan membentuk batch data untuk validasi. Yang selanjutnya ada from TensorFlow Keras Optimizer Import Adam RMS Prop SGD digunakan untuk mengimpor 3 jenis optimizer yang dipakai untuk mengatur proses pembelajaran. Kami menggunakan 3 jenis optimizer yaitu Adam, RMS Prop, dan SGD. Kami menggunakan optimizer Adam karena paling umum, cepat, dan stabil. Yang kedua, kami menggunakan RMS Prop karena cocok untuk data dengan noise atau perubahan cepat. Yang ketiga, kami menggunakan optimizer SGD karena metode klasik, hasil stabil, dan tapi pelan. Yang selanjutnya, kami ada from second until class wake, import compute class wake, digunakan untuk mengimpor fungsi dari scikit-learn untuk menghitung kelas wake otomatis. Yang selanjutnya ada from score matrix import, akurasi score, classification report, confusion matrix. Digunakan untuk mengimpor fungsi untuk mengevaluasi performa model. Yang pertama ada akurasi score untuk menghitung akurasi dari hasil prediksi. Yang kedua ada classification report, digunakan untuk memberi matrik lengkap tiap kelas. Yang ketiga ada confusion matrix, digunakan untuk tabel perbandingan prediksi versus kenyataan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya itu pada bagian ini kita akan melakukan proses awal yang sangat penting, yaitu import data dan import data dan pre-processing. Pada notebook pertama ini, kita pad ini akan diarahkan ke folder yang berisi gambar cabai dengan 5 jenis kelas penyakit. Pembagian ini sangat penting agar model bisa dilatih, divalidasi, dan diuji secara terpisah dan objektif. Jadi pada folder ini sudah terdapat pada pada laptop ini, yaitu ada folder test, train, dan juga file yang terdiri dari 5 kelas yang sama, yaitu ada healthy, live core, live spot, whitefly, dan juga yellowfish. Lanjut pada notebook kedua ini, kita akan menyiapkan proses pre-processing dan juga augmentasi, di mana kita menggunakan image data generator dari keras untuk membuat train gen dan juga file test gen. Untuk train gen, kita menggunakan berbagai teknik augmentasi seperti rescale, rotation range, zoom range, share range, width shift range, dan yang lain-lainnya. Tapi untuk file test gen, kita hanya menggunakan rescale 1:255 tanpa augmentasi agar penilaian akurat.
Lanjut pada notebook yang ketiga, kita menggunakan flow from directory untuk memuat gambar dari folder ke dalam format batch. Jadi pada notebook ini terdapat tiga kelompok: train data, file data, dan juga test data. Semua gambar akan dibuat ukurannya menjadi 100 kali 100 pixel dan akan digabungkan dalam batch 32 gambar serta dikategorikan oleh mode kategorial. Kita bisa melihat dari output itu sistem menemukan 483 gambar di masing-masing folder yang terbagi ke dalam 5 kelas. Artinya di sini data sudah bisa terbaca dan siap digunakan. Lanjut untuk model specification. Langkah ini digunakan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan data antar kelas. Misalnya, jika satu kelas memiliki jauh lebih banyak gambar dibanding yang lain, model akan cenderung bias ke kelas tersebut. Dengan adanya compute class weight ini, kita menghitung bobot untuk setiap kelas agar model memberikan perhatian yang seimbang. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Marnoel akan melanjutkan dari model specification-nya. Nah, bagian ini penting karena merupakan menjelaskan arsitektur dari model CNN-nya, yaitu dengan menggunakan pendekatan sequential APA. Nah, sebenarnya dalam model specification ini ada beberapa layer utama, jadi saya akan menjelaskannya per layernya. Jadi untuk layer yang pertama itu ada conv2d 32, itu layar konvolusi pertama dengan 32 filter, ukuran kernelnya 3x3. Nah, fungsinya ini untuk mendeteksi fitur lokal dari gambar, kayak seperti misalnya tepi, garis, atau teksturnya. Nah, yang kedua ada mux polling 2D atau 2,2. Nah, fungsi polling ini menyederhanakan data hasil konvolusinya dan juga mengurangi ukuran fitur dan membantu mencegah overfitting. Yang ketiga itu ada conv2D yang 64, nah layer konvolusi kedua dengan 64 filter. Yang selanjutnya ada max pooling, itu sama seperti menyederhanakan fitur hasil dari layer konvolusi kedua. Dan yang kelima ada layer flatten, nah yang mengubah data 2D hasil dari konvolusi atau pooling menjadi 1D vektor. Nah, ini dibutuhkan sebelum masuk ke dense layer atau fully connected layernya. Nah, layer yang keenam itu ada dense atau 128 activation sama dengan ReLU. Nah, dense layer dengan 128 neuron. Nah, ini merupakan hidden layer utama yang memproses informasi hasil ekstraksi fitur menggunakan aktivasi ReLU untuk efisiennya. Yang layer yang terakhir ada dense, yaitu activation sama dengan softmax. Nah, output layer, nah ini merupakan 5 neuron karena merupakan punya 5 kelas. Nah, aktivasi dari softmax ini digunakan karena kita mengklasifikasikan gambar ke satu dari beberapa kelas, karena merupakan multi-class classification. Nah, outputnya berupa probabilitas dari setiap kelasnya. Nah, bagian yang terakhir ada model completion-nya. Nah, itu kita bisa lihat ada optimizer Adam sama dengan nah ini agar cepat dan stabil. Dan kedua ada loss function, kategorikal atau cross entropy. Nah, ini cocok digunakan untuk klasifikasi 5 kelas. Dan yang terakhir itu ada matrix sama dengan akurasi untuk membantu kinerja selama training. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan saya Gunawan Fandoli. Saya melanjutkan pada bagian training model. Training model ini merupakan pelatihan eh, menggunakan TensorFlow dan Keras. Untuk yang pertama itu learning rate scheduler callback itu merupakan kode untuk mengimpor callback learning rate scheduler dari Keras. Lanjut lagi pada fungsi schedulernya itu merupakan logika penyesuaian learning rate-nya. Yang dimana jika epoch-nya itu lebih dari 10, maka learning rate-nya itu akan dikalikan 0,9. Jika belum melewati 10, maka learning rate-nya akan tetap dan tidak berubah. Oke, selanjutnya itu untuk membuat callback. Nah, ini membuat objeknya itu dengan IR schedulernya yang akan digunakan dalam proses training untuk memanggil schedulernya. Yang keempat itu ada pelatihan atau melatih modelnya. Itu yang dimana train data itu merupakan data pelatihannya, file data itu merupakan validasi data, dan epoch 500 adalah model yang dilatih selama 500 epoch-nya. Lanjut ke gambar model loss-nya. Nah, dari gambar model loss ini bisa dilihat bahwa sumbu X itu merupakan epoch dan sumbu Y-nya itu merupakan loss. Yang dimana di sini epoch-nya itu dari 0 sampai 25 dan Y-nya itu atau loss-nya itu dari 2,5 sampai 22,5. Yang dimana
garis biru itu merupakan nilai loss dari data pelatihan, sedangkan nilai orange-nya itu merupakan nilai loss dari data validasi. Nah, artinya di sini dia dari 0 sampai 2, sampai 5 itu dia turun drastis, yang artinya modelnya cepat belajar eh, pola dasar dari datanya. Sedangkan dari 5 sampai dari 10 sampai 25 itu tidak terjadi penurunan drastis, yang artinya loss trainingnya itu sangat kecil. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Dan untuk selanjutnya kita bisa lihat pada bagian dari penggunaannya ada plot history sama akurasi dan file akurasi. Nah, ini merupakan akurasi data pelatihan dan juga validasi terhadap epochnya. Untuk plot title itu merupakan untuk menampilkan model akurasinya. Untuk plot Y sama X label itu untuk menampilkan sumbu X dan Y-nya. Plot legend itu menampilkan legendanya dan plot C itu menampilkan layar grafiknya. Nah, grafik ini menunjukkan perform model selama proses training dan validasi dalam 25 epoch. Untuk yang garis warna biru, kita bisa lihat ini menunjukkan akurasi model saat melatih data training. Dan semakin lama, semakin besar epoknya. Akurasi bertambah mencapai sekitar itu ada 50%. Nah, ini merupakan cenderung naik secara stabil meskipun sedikit ada fluktuatifnya. Untuk yang kedua, ada yang garis orange, itu menunjukkan akurasi model terhadap data validasinya. Yang awalnya itu di sekitar 20 sampai 25%. Nah, tapi akan meningkat tajam mulai sekitar epoch di ke-18. Namun pada akhir epoch 22 sampai 24 itu akurasi validasi justru turun drastis, terlihat seperti fluktuasi ekstrim. Nah, setelah kita analisis dan interpretasi, pada epoch akhir perbedaan akurasi tren dan validasi cukup besar. Nah, ini memungkinkan untuk terjadinya overfitting. Yang kedua, overfitting ini terjadi ketika model terlalu cocok dengan data tren, tetapi performa buruk di data baru atau validasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, saya Fikri Hidayatullah ini akan lanjut ke testing model, di mana testing model ini bertujuan untuk memuat gambar, melakukan processing, menjalankan prediksi, dan menampilkan hasil prediksi. Nah, pada bagian pertama yaitu mengambil datanya dari TensorFlow dan diimport dalam NumPy. Dan untuk klarifikasinya itu ada yang disebutkan teman saya di atas tadi. Nah, untuk bagian pertama yaitu mengambil datanya dari bagian data C, yaitu dari tempat data dari laptopnya. Lalu setelah itu diubah ukurannya menjadi 100,100, lalu gambarnya itu diubah ke array numerik. Selanjutnya ditambahkan dimensi, di mana untuk normalisasi pixel ke rentang 0,1. Selanjutnya pada bagian prediction, yaitu untuk memprediksi probabilitas yang untuk tiap kelasnya. Terus selanjutnya pada baris selanjutnya yaitu untuk mengambil indeks dengan probabilitas tertinggi, lalu yang terakhir menampilkan hasil dari probabilitas yang tertinggi. Baik, selanjutnya masuk ke self model arsitektur yang dimana berguna untuk menyimpan hasil arsitektur model sebagai gambar. Nah, intinya ini berguna untuk menyimpan model dalam bentuk gambar. Setelah itu masuk pada bagian model, yang dimana ada dua self model. Yang dimana ada dua self model yang dipakai. Yang pertama model arsitektur.json dan model wake.wake.h5. Yang dimana model arsitektur.json itu outputnya berisi struktur model, dan yang satu lagi outputnya berisi bobot hasil pelatihan. Baik, mungkin saya akan mencoba pada bagian testing model, yang dimana pada testing model kali ini pada yellowfish dan gambarnya yellowfish 01. Nah, ketika di run hasilnya yellowfish. Mungkin bisa kita coba ke penyakit yang lain. Pada penyakit healthy, untuk caranya kita ubah pada bagian yellowfish diubah ke healthy. Baik, selanjutnya kita tinggal milih gambar, yaitu cabai sehat 001. Diubah pada bagian setelahnya. Baik,
Mungkin bisa di-run. Nah, baik. Untuk prediksi kelasnya itu lift curve. Mungkin ya sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.